Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat yang kemudian kita rasakan pada pagi hari ini: sehat, iman, Islam, aman, ya, dan nikmat-nikmat lainnya di dalam kehidupan, dan tentu nikmat yang akan kita syukuri sampai di akhirat. Kalau harta, kesehatan, dan lain-lain, sampai di akhirat kita sudah melupakan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Hanya satu nikmat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya. Nikmat yang disyukuri oleh manusia ketika mereka masuk di dalam surga. Itulah nikmat hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan hidayah kepada kami. Cuma itu yang diingat, yang lain dilupakan. Maka kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini masih berada di dalam irsyadul amal wa taufiq. Hidayah, amal, dan taufiq. Karena banyak orang mereka dapat irsyadul iman, tapi kemudian tidak memiliki yang namanya taufiq dan amal. Maka kita bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita lanjut dari pembahasan yang kemudian kita bahas terakhir, mencoba melihat jual beli yang mengandung maisir ataupun gol. Ya, maisir ini luar biasa, judi online ini sedang hangat-hangatnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada kartu diskon. Ya. Bapak Ibu pernah punya kartu diskon? Kartu diskon. Kartu diskon ini, misalnya ada produsen, ya, mereka menerbitkan kartu, ya, di mana nanti ini untuk menarik pelanggan atau calon pembeli. Ya. Kalau dia punya kartu diskon, apa keuntungannya? Setiap kali dia belanja, dia dapat potongan harga. Itu kartu diskon. Ya. Nah, kartu diskon ini ada dua hal yang terkait. Satu, ada kartu diskon tanpa biaya iuran apapun. Tanpa iuran apapun, tanpa adanya biaya keanggotaan. Jadi memang diberikan secara cuma-cuma. Yang kedua, ada kartu diskon, dia nggak ada biaya iuran, tapi hanya ada biaya keanggotaan. Ya. Atau ada kartu diskon, ada biaya keanggotaan, ada biaya iuran. Nah, mari kita lihat bagaimana status hukumnya. Bahasa diskon ini bahasa yang sering dipakai untuk menarik pelanggan. Betul? Kalau belanja biasanya nyari apa? Diskon.
tugasnya untuk inspeksi pasar. Kalau nggak salah ya mungkin zaman kita sekarang lembaga perlindungan konsumen gitu ya, polisi harga. Nanti mereka cek dulu ini harga gimana ini, jangan-jangan sebelum dikasih diskon dinaikkan dulu. Nah, itu biasanya akan diinikan. Nah, mari kita lihat ketentuan dalam masalah kartu diskon ini. Kalau ada kartu diskon, ya, misalnya ada produsen dia kasih kartu diskon cuma-cuma, nggak ada iuran, nggak ada keanggotaan, nggak ada kewajiban apa-apa, ya, maka ini diperbolehkan karena dianggap sebagai hibah, ya. Dia nggak ada wajib biaya keanggotaan, dia nggak mewajibkan biaya iuran apapun. Ya. Kalau ada kartu diskon, di mana kita itu harus misalnya bayar biaya, ya, biayanya ini administratif lah, ya. Atau misalnya ada biaya keanggotaan, gitu ya, biaya awal keanggotaan. Ini masarif al-khidmah al-fi'liyah atau biaya administrasi yang dibebankan ketika seseorang kemudian mendapatkan kartu tersebut. Ini juga diperbolehkan selama biayanya itu real, biaya real. Nah, cuman yang masalahnya ini ketika ada biaya iuran tiap bulan. Jadi kita misalnya, kalau saya punya kartu maskapai penerbangan tertentu, oke, yang kartu ini harus saya bayar iurannya tiap bulan. Apa keuntungan yang saya dapatkan? Kalau mau naik pesawat, saya beli tiket, saya dapat diskon. Jelas? Ini goror. Ini goror. Dilarang. Kenapa? Kalau saya nggak menggunakan kartu itu, saya nggak terbang atau saya nggak beli, maka saya nggak dapat manfaat apapun. Berarti perusahaan penerbit kartu yang untung. Jelas? Kalau saya pakai, baru saya dapat manfaat. Maka ini ketidakjelasan. Maka ketidakjelasan ini tidak diperbolehkan. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi ada kartu yang satu dia kasih cuma-cuma, nggak ada biaya apapun. Nah ini hibah, boleh. Yang kedua, ada biaya keanggotaan. Kalau biayanya real, nah ini boleh. 3, ada biaya keanggotaan, ada iuran tiap bulan. Nah ini namanya goror. Kenapa? Ya kalau kartunya dipakai, saya dapat manfaat. Kalau nggak dipakai, saya nggak dapat manfaat. Sementara saya harus bayar tiap bulan. Nah, itu terlarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ul gharar. Nabi melarang adanya jual beli gharar di dalam transaksi apapun. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan jual beli, ya, yang di sini biasanya mengumpulkan huruf, ya, atau mengumpulkan potongan gambar yang biasanya dimasukkan di dalam kemasan produk. Nanti kalau kemudian dia berhasil mengumpulkan, dia dapat hadiah. Ya. Ini ada beberapa pandangan ya. Bapak Ibu pernah nggak ngumpulin misalnya apa? Biasanya dulu tuh kan ada gambar misalnya ya, hadiahnya motor, tapi harus mengumpulkan gambar atau yang ditaruh di dalam produk. Misalnya hari ini dapat ban mobil, ban motor, ini baru bannya dulu ini ya. Besok dapat spion, kaca spion. Besok dapat stangnya. Besok dapat tangkinya. Sampai lengkap baru dia dapat hadiah. Nah, pandangan pertama mengatakan ini goror.
Karena waktu dia beli dia nggak bisa memastikan apakah dia dapat atau tidak. Ya, nah, artinya ini pandangan pertama, karena mereka bilang ya dia beli dia nggak tahu dia dapat potongan gambar yang mana. Ya ternyata dia nggak dapat. Ya. Tapi kemudian ada tanggapan atas pandangan pertama ini yang menyatakan bahwasanya tujuan utama dia beli kan jual beli, bukan undian. Kalau ada gharar dalam transaksi, dia ada di akad yang mengikut, bukan inti, maka itu diperbolehkan. Jelas Bapak Ibu? Saya pernah ngasih contoh di sini, Bapak Ibu naik kapal laut. Saya nggak ada niat apa-apa beli asuransi, tapi ternyata sudah include di tiket. Harga 100.000 sudah termasuk asuransi 5.000. Sudah include, sudah satu paket. Maka gharar yang mengikut itu tidak kemudian membatalkan transaksi utama. Transaksi utamanya jual beli. Ghararnya dia ngekor. Maka yang ngekor ini tidak haram. Ya, kalau saya beli produk di dalamnya ada undian potongan gambar, ya saya nggak ada niat itu. Niat saya jual beli. Kecuali ada orang sengaja dia borong sebanyak-banyaknya karena pengen nyari undian di dalamnya. Nah ini gharar. Karena tujuan dia sudah tidak lagi jual beli, tapi dia menjadikan gharar ini sebagai akad utamanya. Ya. Dan juga kemudian dikatakan di sini bahwasanya ya kadang kan ini bikin orang satu dia sudah gharar karena tujuan utamanya adalah undian. Yang kedua dia sudah melakukan yang namanya israf. Ya. Israf itu berlebih-lebihan untuk yang halal. Kalau berlebih-lebihan untuk yang haram itu mubadzir. Kalau berlebih-lebihan untuk yang halal itu israf. Ya, nah, misalnya punya mobil halal atau haram? Halal. Tapi kalau mobilnya ada 7, hari Senin pakai yang putih, Selasa pakai yang merah, Rabu pakai yang biru. Ini apa namanya? Israf. Kalau ganjil genap, ya punya 2 ganjil genap boleh, itu enggak isi. Pokoknya kalau kita itu berdasarkan kebutuhan, itu enggak israf. Ya. Kebutuhan kita ini terbatas, Pak. Yang tidak terbatas itu keinginan kita. Ya. Keinginan kita ini tidak terbatas. Tapi kalau kebutuhan kita terbatas. Contoh, ibu-ibu butuh emas, butuh. Coba kita lihat kebutuhannya. Terbatas atau tidak? Ini misalnya ibu-ibu punya emas. Ada 100 gram. Bisa nggak 100 gram dipakai dalam satu waktu? Bisa? Misalnya di tiap jari itu 1 cincinnya. Di leher, telinga, terbatas. Maka kalau kebutuhan tuh terbatas. Keinginan yang tidak terbatas. Maka kalau berlebihan dalam masalah yang halal itu israf namanya. Sedangkan Allah itu sudah menyatakan di dalam Al-Quran, wala tasrifu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah menyatakan Allah enggak suka, tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Ya. Makanya orang kalau misalnya dia borong, itu kan jadinya sudah israf. Yang dia butuh berapa, yang dia beli berapa.
Ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan jual beli, di mana kemudian ada potongan gambar, ada potongan undian yang ditaruh di dalam. Ya. Nah, saya izin minum dulu. Silakan Bapak. Bismillah. Jadi memang masalah judi ini akhir-akhir ini akhirnya disikapi secara serius ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya agar kemudian bisa memberantas judi online ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita pindah kepada masalah selanjutnya yaitu berkaitan dengan diskon. Ya. Diskon ini potongan harga. Ya. Bapak Ibu yang jadi pedagang di sini pasti pernah memberikan diskon, betul? Potongan harga, muqassah di dalam jual belinya. Ya. Nah, memang urusan harga ini dalam Islam itu sangat berhati-hati. Ya. Sehingga dalam syariat itu asalnya hukumah atau pemerintah itu dilarang untuk menentukan harga di pasar. Ya. Karena urusan harga ini itu sangat punya potensi untuk menzolimi seseorang. Rasulullah itu pernah diminta untuk menentukan harga di pasar Madinah. Ini pasarnya harga ini naik tiba-tiba. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, sa'ir lana. Tolong tentukan harga bagi kami. Apa jawab beliau? Innallaha huwa musa'ir. Allah itu maha menentukan harga. Biarkan Allah yang menentukan harga. Maksudnya, biarin harga itu dia terbentuk dengan sendiri. Ada permintaan, ada penawaran, dua-duanya ketemu di satu titik, nah itu harga. Kalaupun musim hujan, harga payung mahal, ya itu karena kondisi pasar, orang lagi butuh. Ya. Kalaupun musim panas, mantel hujan itu murah, ya biarkan, itu memang kondisi pasar. Ada permintaan, ada lagi musim duku mahal. Ya sudah, itu memang sudah harga pasar. Oh, harganya murah. Kenapa? Karena barangnya banyak. Itu namanya keadaan pasar. Nah, maka di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Innamal bai'u antaradin. Kata Nabi, jual beli itu keridaan. Jadi ya misalnya dia mau ngasih diskon, silahkan. Dia mau ngasih potongan harga, silahkan. Itu hak dia. Ya, maka Rasul mengatakan innallaha huwa musa'ir qabidul basitur raziq. Allah itu maha menetapkan harga, maha menahan, maha meluaskan, maha memberikan rezeki. Wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadakum minkum yutalibuni bimazlamatin fidamin wala malin. Jadi Nabi itu enggak mau nentuin harga. Kenapa? Karena beliau takut di hari kiamat akan dituntut oleh seseorang akan urusan darah dan harta. Beliau nggak mau. Biarkan Allah yang menentukan harga. Ya, biarkan harga itu dia terbentuk sendiri. Jadi kalau ada bagaimana hukumnya ada orang memberikan diskon di dalam jual beli, monggo silahkan. Silahkan. Namun ada pertanyaan di sini, bagaimana jika kemudian ada orang dia jual, dia kasih diskon semurah-murahnya. Nah, ini ada pernah terjadi kasus. Dulu ada ini sudah dia tajir, dia faqih. Tajir pedagang, faqih dia paham ilmu agama. Ini orang 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di Masjid Nabawi.
Ini berarti imam belum takbiratul ihram dia sudah hadir. Kalau kita kan kadang datang udah rakaat pertama kita masbuk, atau kita datang imam sudah selesai baca Fatihah, ya. Atau kita datang sudah rakaat terakhir. Ini orang 40 tahun gak pernah satu kali pun ketinggalan takbiratul ihram. Di Nabawi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Bukan. Itu Sa'id ibn Musayyib, mohon maaf. Kalau Hatib bin Abi Balta'ah ini Ahlul Badar. Dulu orang yang ikut di perang Badar. Beliau ini pernah melakukan satu kesalahan, tapi terselamatkan karena dia Ahlul Badar. Beliau ini waktu hijrah ke Madinah, hartanya nggak ada yang dibawa. Ditinggal semua. Bertahun-tahun di Madinah terjadilah pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah itu berdasarkan perjanjian Hudaybiyah, beliau boleh menginvasi kota Makkah. Artinya melakukan penaklukan terhadap kota Makkah. Hanya orang terdekat yang dapat berita ini, atau ring-ring satunya aja nih. Termasuk Hatib ini. Dia dikasih tahu oleh Nabi karena ini ring satu. Maksudnya tuh orang lingkaran-lingkaran yang bisa dikasih tahu rahasia ini di Ahlul Badar. Rupanya dia khawatir. Keluarga saya, harta saya, semua ada di Makkah. Ini kalau Rasulullah dan kaum muslimin menguasai Makkah, kira-kira yang melindungi harta saya siapa? Hanya dia tulis surat pengkhianatan terhadap Rasulullah. Dia tulis, dia kirim ke Quraisy di Makkah. Ini Rasulullah ini mau bawa pasukan ke Makkah. Ya, tapi rencana dia ini dibocorkan oleh intelijennya Nabi Muhammad. Siapa intelnya Nabi siapa, Pak? Jibril. Iya, Jibril yang ngasih tahu. Ini ada yang berkhianat ini. Ya. Akhirnya surat itu berhasil digagalkan. Ya. Dipanggil, yang paling marah tuh Umar saat itu. Umar ini orangnya tegas, Pak. Kata Umar, siapa orangnya? Biar saya pukul lehernya. Apa maksud pukul lehernya? Umar tuh orang paling takut sama beliau sudah kalau dibilang begitu. Tapi kata Rasul, ya Umar, siapa yang berkhianat ini ya Rasul? Hatib. Langsung diam Umar. Kenapa? Ahlul Badar. Sudah selamat, sudah dijamin. Jadi kesalahannya itu dimaafkan. Ya, kalau kita ahlul apa ini? Yang bisa bikin kita selamat. Ahlul Tangerang, Ahlul Cipondo. Ya, InsyaAllah kita semua Allah selamatkan di akhirat. Amin. Nah, jadi Umar ketemu Hatib ini di pasar. Hatib bin Abi Balta'ah ini dia jual anggur kering, kismis. Anggur kering. Kebetulan waktu itu dia jual harganya murah. Harganya murah. Artinya orang kalau jual harganya murah, ini dia Dia ngasih diskon. Umar saat itu bilang kepada dia, naikkan harga atau tinggalkan pasar. Karena Umar khawatir ini bisa menzolimi pedagang yang lain. Karena dia jual kemurahan, takutnya pedagang yang lain gak ada yang beli. Tuh, lihat bagaimana mereka tuh dagang, bukan hanya mikirin untung sendiri, tapi untungnya orang lain dipikirin. Masya Allah. Kalau zaman sekarang ada pedagang yang mikirin pedagang lain, udah kagak mikirin, udah yang penting saya untung. Mau dia buntung, mau dia apa, udah peduli amat katanya. Nafsi-nafsi. Begitu? Kalau pedagang muslim gak kayak begitu, Pak.
pedagang muslim itu sampai harga pun dia lihat. Ini kira-kira gimana? Saya zalimin yang lain apa enggak? Maka Hatib itu disuruh keluar dari pasar oleh Umar. Kenapa? Naikkan harga, kalau enggak kamu tinggalkan pasar. Ya. Tapi riwayat ini kurang kuat memang. Ya. Tidak kuat. Ya. Karena Umar itu rujuk dari perintahnya. Kenapa? Karena kemudian Umar bin Khattab pada saat itu beliau rujuk dari pendapatnya ini, ya. Beliau datangi Hatib bin Abi Balta'ah di rumahnya, kemudian beliau mengatakan, itu bukan keputusan dan perintahku, tapi aku ini hanya ingin memberikan kebaikan bagi penduduk negeri. Ya, maksudnya tidak ingin ada pedagang lain yang terzolimi. Juallah sesukamu. Ya, juallah sesukamu. Jadi diskon itu diperbolehkan, ya, tidak apa-apa. Nah, jadi boleh nggak seseorang menjual di bawah harga pasar, memberikan diskon? Boleh. Selama itu dilakukan bukan untuk hancurin harga. Karena ada orang, Pak, dia jual di bawah harga pasar sengaja. Dia ingin ngancurin pasar. Dia ingin menghancurkan harga saudaranya. Nah, ini terlarang Bapak Ibu sekalian. Ini terlarang. Tapi kalau dia jual diskon dengan niat untuk memberikan kebaikan bagi saudara-saudaranya yang lain, maka rahimallah rajulan samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar hutang dengan hati yang murah. Ya. Maka orang yang berdagang menurunkan harganya, di tengah-tengah dia ingin memberikan potongan harga, maka ini dibolehkan. Tapi kalau dia jual dengan niat hancurkan harga pasar untuk kemudian menyusahkan pedagang yang lain, maka inilah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Ya. Banyak orang yang memberikan potongan harga dengan niat dia ingin bersedekah. Itu bisa sedekah. Ya. Apa perkara yang paling kemudian didatangi oleh iblis di dalam kegiatan kita sehari-hari? Jual beli. Nabi itu mengatakan, inna syaitan yahdurani fi bai'ikum. Setan itu paling pingin hadir dalam jual beli kalian, katanya. Kalau jual beli kita ini sukses, berkah, di akhirat kita selamat. Maka syaitan itu, dia nggak ingin itu terjadi. Makanya kata Nabi, fasyubu bai'ikum bisadaqah. Hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Itu bikin syaitan tuh nggak bisa mendekat di situ. Syaitan tuh tidak bisa mendatangi satu jual beli yang di dalamnya dihiasi dengan sedekah. Nah, kadang tuh ada orang jual beli, dia lihat, wah ini yang beli ini kayaknya saudara saya, dia butuh. Oh, dia kurangi harganya. Ya. Kadang ada seseorang dia beli sesuatu dari saudaranya, dia tahu ini yang jual butuh, oh dia nggak nawar sama sekali. Biarkanlah ini jadi bentuk sedekah saya yang membuat syaitan itu jauh-jauh dari transaksi ini. Ya. Karena kalau sampai dia sukses dua-duanya, yang beli dia jujur, yang dagang dia baik. Kalau sampai jual beli itu dia baik, dia berkah, maka dua-duanya itu akan dapat derajat yang mulia di sisi Allah. Ya, makanya kalau ada jual beli yang di dalamnya itu ada potongan harga, itu boleh.
Selama dia itu memberikan potongan harga dengan niat apa Bapak Ibu? Ikhlas karena memang dia ingin membantu. Tapi kalau dia ingin menghancurkan harga, maka apa? Ini terlarang dilakukan. Ya karena la darar wala dirar. Jangan bawa mudarat buat orang lain. Ini kadang-kadang kita ini sudah nggak bisa ngasih manfaat, dia bikin darar bagi orang lain. Maka ini jangan dilakukan. Ya. Nah. Maka ini 3 hal yang kita bahas pada pagi hari ini. 1 berkaitan dengan apa? Kartu diskon. Kalau kartu diskon dikasih cuma-cuma, hukumnya boleh. Kalau kartu diskon diberikan dengan ada biaya keanggotaan, jika biaya ini real, maka itu boleh. Kalau ada biaya keanggotaan dan iuran, ini haram hukumnya. Kenapa? Ada goror di dalamnya. Bagaimana bentuk gorornya? Ya, kalau dia pakai itu kartu, ya dia dapat manfaat. Kalau enggak dia pakai, maka dia rugi. Kenapa? Orang udah bayar tiap bulan. Nah. Yang kedua berkaitan dengan undian mengumpulkan gambar atau apa begitu ya. Nah. Kalau kemudian dia memang beli produk karena dia punya kebutuhan di situ, terus dia dapat, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia beli sengaja untuk kemudian dia dapat hadiah, nah ini dia menjadikan goror sebagai akad inti, bukan jual beli lagi. Ya, maka di sini hukumnya terlarang. Yang ketiga berkaitan dengan diskon. Diskon itu dibolehkan. Itu bisa bernilai sedekah jika memang niatnya itu untuk bermurah hati kepada yang beli. Tapi kalau dia memberikan potongan harga untuk menghancurkan harga pasar, untuk mengganggu saudaranya yang lain, maka kemudian hukumnya haram. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, silahkan kita tanya jawab ya. Kita diskusi. Monggo silahkan. Silahkan.